Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second yang dulunya sempat jadi primadona dari brand Vivo yang harga barunya dulu di angka 3 juta. HP ini kalau nggak salah rilis di tahun 2019 gitu ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Dan HP ini jadi primadona karena memang memiliki spesifikasi yang begitu mantep ya teman-teman. Dari tahun 2018 dan 2019 HP semuanya itu berburu tentang kamera selfie, nggak lagi berburu tentang chipset apa dan semacamnya seperti di tahun-tahun saat ini ya teman-teman. Dan kamera selfie yang terbaik waktu itu adalah menjadi HP yang benar-benar diburu di tahun 2018, di tahun 2019. Apalagi masih zaman-zamannya ada kamera 360 dan juga B612 ya teman-teman. Dan Vivo S1 yang saya pegang di sini, yang kata saya pernah jadi primadona, memiliki spesifikasi kamera selfie yaitu di 32 megapiksel. Makanya HP ini jadi primadona di tahun tersebut, teman-teman. Harganya 3 juta dan tentunya untuk di tahun sekarang udah harganya murah banget. Kalian bisa dapetin HP ini dengan harga Rp850.000 aja dengan spesifikasi yang tentunya udah mantep banget. Saya nggak bahas tentang chipset dan semacamnya karena HP ini cuman dilengkapi dengan chipset P65. Udah jauh ya teman-teman, bukan chipset gaming dan semacamnya. Tapi kalau untuk main game semua HP bisa tentu. Kayak Vivo S1 pun buat main game kayak Mobile Legends dan semacamnya tentu masih bisa banget. Intinya HP ini masih cukup mumpuni. Untuk spesifikasi singkatnya yang seperti ini. Screen touch. Udah finger in display ya. Kamera 32 megapiksel. AI triple kamera. Udah oke pokoknya yang seperti ini teman-teman. Dengan spesifikasi dia variannya RAM 4 dengan memorinya di 128 GB. Ya sampai ada cap finger di bagian sini. Ini memang udah oke banget sih pada zaman itu dengan harga 850.000. Kira-kira kondisinya yang seperti apa? Ini dia unitnya. Kemudian kita cek bagian dalam ya teman-teman. Oke, kita buka kelengkapan lainnya. Ini buku garansi, SIM injektor masih lengkap, charger kecil yang seperti ini. Dia di 10 watt teman-teman. Dan untuk USB-nya dia masih pakai tipe micro kayak gini dan ini bukan original. Oke, bukan original bawaan ini kayaknya udah punya Oppo yang seperti ini ya teman-teman. Entah Oppo atau Redmi, saya juga lupa. Oke, kita fokus pada bagian HP-nya. Vivo S1, sang mantan primadona, sambil kita hidupin dulu ya teman-teman. Oke, ini ada tombol dan ini juga ada tombol. Saya lupa ini tombol apa ya? Apa ini? Kalau nggak salah ini tombol kamera atau tombol Google gitu ya. Saya lupa juga ya teman-teman. Kalau kalian masih ingat dan pernah pegang HP ini, komen-komen lah di kolom komentar. Untuk kondisinya saat ini, bisa kalian lihat udah tentu pasti berjamur, lecet-lecet yang seperti ini, udah ngelupas ya, bagian catnya udah ngelupas teman-teman. Umur udah 6 tahunan, ya udah lumayan lah. Dan ini udah masuk kategori hal yang cukup lumrah ya teman-teman. Dan kondisinya seperti ini. Untuk tingkat kemulusan ini bisa dibilang untuk udah di grade C ya teman-teman, di grade C. Dan kita lihat seperti ini kok kayaknya baterainya udah sedikit ada apa namanya ya, tanda-tanda kehamilan nih teman-teman. Tapi iya saya rasa kemarin saya cek gitu masih cukup lah ya, dan memori untuk tingkat ketahanan baterainya pun masih cukup lumayan. Layarnya wah, layar AMOLED, Super AMOLED teman-teman. Saya lupa ini masih di bagian bawah ya teman-teman. Ya, kita aktifin gini biar makin ya tuh tingkat kecerahannya mantap banget. Secara desain seperti yang kalian lihat, dia desainnya ya Vivo Y12, Vivo Y15, Vivo Y17 ya sama yang kayak gitu aja. Dia triple kamera 1 2 3,
HP harga 800-an ribu saat ini dia udah ada ultra wide tentunya. Entah ini ada foto live atau enggak ya. Kalau Vivo Y12 kayaknya ada gitu ya teman-teman. Desainnya pakai tegak berdiri seperti ini, bagian belakang kosong seperti ini. Sebenarnya saya suka sih. Desain yang seperti ini kerasanya cukup simple dan nyaman banget. Apalagi untuk genggaman ya teman-teman. Bobotnya cuma di 179 gram kayak gitulah. Dan tingkat ketebalannya bisa kalian lihat sendiri di sini dia tipis banget teman-teman. Ya mungkin kekurangannya baterainya ini kayak ada aroma-aroma kehamilan, tapi ini masih nyaman ya teman-teman dan nggak parah banget dan masih oke lah untuk dipakai ya 1 tahunan gitulah mungkin teman-teman, masih aman lah ya. Yang penting nggak game. Kalau dicas sambil main game mungkin ya untuk aroma hamilnya ini bakalan lebih cepat nantinya ya teman-teman. Ya untuk peletakan kalian pasti udah tahu di sini ada tempat jack audio, ini charger, ini speaker, sini tempat ini ya. Ini yang saya nggak tahu. Coba kita pencet aja. Kita coba apa nih kira-kira? Oke, tombol pintar katanya. Ya, membangunkan asisten Google. Benar, ini untuk asisten Google dan tekan 2 kali untuk menggunakan pengenal gambar, tekan dan tahan tombol untuk ya dan semacamnya. Kalau sekarang kan pakainya udah pakai tombol power ini, ditekan lama gitu kan langsung ke asisten Google ya teman-teman. Kalau ini ada tombol lain kayak gini nih. Fiturnya udah canggih dan mantep banget. Desain layarnya pun di sini saya suka banget ya, seperti ini. Dia udah pakai poni water drop yang Infinity U gitu ya teman-teman, dengan bezel yang tentunya tipis banget dan secakep itu memang untuk kamera di HP untuk layar di HP S1 di sini Vivo S1 teman-teman, cakep banget tuh ya. Untuk ukuran layarnya kalian pasti udah tahu, ini kisarannya di 6,43 inch gitulah ya teman-teman. Layar Super AMOLED tentu udah Full HD Plus dan mantep banget. Untuk kondisi layarnya yang seperti ini kalian bisa lihat aman ya. HP udah berumur 6 tahun, nggak ada shadow, nggak ada flek putih dan masih putih bersih bening dan mantap banget ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuh kita coba semuanya, oke aman, dan saya garansi banget ke kalian LCD-nya masih original, dijamin garansi ya, masih original banget. Kita cek tentang ponsel, kira-kira update-nya sampai mana nih HP ya, rilisan tahun 2019 ini. Kita cek tentang ponsel itu di bagian mana ya, tentang ponsel pengelolaan sistem, dan ini dia tentang ponselnya. Fantouch OS-nya 10.5, versi Android 12, masih nyaman lah ya untuk versi Android-nya di sini, masih aman, masih bisa pakai YouTube dan semacamnya intinya ya teman-teman. RAM 4, memorinya di 128 GB, masih oke lah. Untuk speaker kita coba cek di sini. Kita coba untuk speakernya. Oke, untuk speaker masih mantap ya teman-teman dan masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba fingerprint dan kita aktifin dulu untuk fingerprintnya ya teman-teman. Oke teman-teman, fingerprint udah kita aktifin, kita langsung aja coba untuk fingerprintnya seperti ini. Wih, wah, tadi pertama gagal karena mungkin ya sidik jari saya yang salah nempatinnya. Coba lagi pakai yang kiri. Oke, masih responsif dan aman ya teman-teman. Fingerprint masih berfungsi dengan baik. Tombol-tombol semuanya masih kliki dan mantap seperti yang bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Semua tombol-tombolnya masih kliki dan oke. Lanjut pada bagian kameranya. Untuk kamera selfie 32 megapiksel, kemudian untuk kamera utamanya di 16 megapiksel, ada ultra wide juga 8 megapiksel dan pelengkap 2 megapiksel aja. Seperti ini untuk fitur-fiturnya. Di sini ada ultra wide, tulisannya ada wide seperti ini tuh ya, jadi lebih lebar. Untuk foto juga ada, kemudian video ada, video seru, video stick AR di sini, foto, kemudian AI kecantikan, panorama dan pro. Untuk fitur-fiturnya HP ini lengkap banget ya teman-teman. Jadi HP zaman dulu itu sebenarnya memang secara fitur itu lengkap banget ya teman-teman. Bahkan bisa kalian lihat di sini, ini apa?
Ini foto live teman-teman, ini foto live. Jadi HP harga yang murah banget ini ada foto live-nya. Nggak kalah lah sama si iPhone gitu ya. Kita coba foto. Ini kita coba foto lagi. Wais, ini foto live ya. Tuh. Jadi foto live-nya masih berfungsi dan oke, pokoknya fitur-fitur di HP zaman dulu itu lengkap banget ya, apalagi di bagian HP Vivo teman-teman. Dan saya rasa untuk hasil fotonya di HP ini masih cukup, dan menurut saya untuk tingkat kebeningannya pun juga masih bening dan bisa dibilang cukup jernih ya untuk hasilnya. Mantap banget lah untuk HP yang hitungannya zaman dulu banget, yang harganya sekarang udah murah meriah teman-teman. Fitur-fiturnya lengkap. Untuk perekaman di sini dia mentok di 1080 ya teman-teman. 1080 tentunya di 30 fps aja, dan di sini untuk kamera selfie-nya tentu mungkin sama 1080 di 30 fps. Jadi semua fungsi masih aman dan normal banget di HP ini teman-teman. Baik dari fingerprint dan semacamnya. Untuk spesifikasinya tentu kalian udah ngerti lah ya teman-teman. Jadi kita nggak bahas yang sedetail itu ya teman-teman, karena ada yang bilang HP second kok di review. Ini kita anggaplah cuman update harga aja, siapa tahu kalian ada yang berminat sama HP yang saya pegang di sini. HP yang harganya cuma 800-an ribu rupiah aja gitu ya teman-teman. Bisa kalian dapetin banyak banget fitur, mulai dari kamera yang bening, kemudian ada foto live juga, dan fingerprint yang udah ada di display gitu ya, apalagi layarnya yang udah super cerah dan super mantep kayak gini. Jadi buat kalian yang mungkin berminat, cek di deskripsi untuk cara order HP di saya. Sekian untuk videonya, jangan lupa follow juga beberapa akun saya, TikTok dan semacamnya. Namanya sama, pakai by Dawi Gadget aja gitu ya teman-teman. Sekian videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.